itu ya. Nah, terus kemudian ya, kode alam berikutnya itu aku menangkap sinyal itu pada waktu diumumkan bulan Juni tahun 2023 ya kalau nggak salah loh yang ya. Karena aku manusia biasa yang pasti ada salahnya dan khilafnya gitu. Nah, pada waktu bulan Juni 2023 tersebut juga itu muncullah seorang gadis cantik yaitu bernama Putri Aryani yang sebelumnya itu aku sudah menyampaikan kepada Eyang toh Putri Aryani itu siapa seperti itu kan Eyang. Nah itu dia Eyang. Terus kemudian aku menangkap sinyal itu Putri Aryani itu dimunculkan oleh alam semesta pada saat itu mohon maaf Eyang, beliau itu penglihatannya untuk panca inderanya loh Eyang ya. Aku berkata untuk ragawinya, panca inderanya ya. Mohon maaf Eyang, kedua matanya itu tidak bisa melihat ya. Seperti itu Eyang. Nah, tetapi aku yakin Eyang, itu kan hanya penglihatan indrawi saja atau ragawi saja. Tapi aku itu dengan apa ya istilahnya batinku ataupun aku berkeyakinan yang aku berkeyakinan dan sebenarnya itu sudah dinyatakan oleh semesta bahwa sesungguhnya beliau itu Putri Aryani itu malah justru penglihatannya itu luar biasa yang menggunakan penglihatan batin itu aku yakin. Nah itu loh, itu kan kalau orang-orang atau manusia-manusia berkesadaran kan menangkap sinyalnya gitu loh. Kalau Putri Aryani itu tidak memiliki batin yang kuat seperti itu atau kesadaran yang tinggi atau dia itu mata batinnya itu apa ya tertutup kayak gitu atau gelap itu nggak mungkin lah ya, nggak mungkin seperti itu. Aku yakin itu nggak mungkin seperti itu sudah dinyatakan oleh semesta ya kan yang berarti intinya mata batinnya atau jiwanya atau kesadarannya itu memang sudah benar-benar luar biasa, sudah mencapai alam semesta seperti itu ya kan, karena dia memiliki vibrasi yang luar biasa seperti itu yang. Nah di situ kan manusia itu harus sadar seperti itu bahwa sesungguhnya indrawi kita, panca indera kita, salah satunya itu mata kita, itu sebenarnya itu adalah ujian kita. Nah ujian kita, mata lahir kita atau ragawi kita itu adalah ujian kita, itu belum telinga, belum indera-indera yang lainnya seperti itu ya. Jadi sejatinya yang ada di alam semesta ini ketika kita melihat dengan mata indera kita ya, mata salah satu panca indera kita atau mata lahir kita atau mata ragawi kita, itu sesungguhnya itu sejatinya tuh bukan seperti itu ya. Sejatinya apa yang kita lihat itu bukan kenyataannya seperti itu loh ya. Nah maka dari itu kan manusia itu harus menyadari bahwa dia itu harus yang namanya melihat atau memandang segala sesuatu di alam semesta ini itu dengan menggunakan mata batinnya juga. Kalau mata indera atau ragawi itu kan hanya menangkap seperti itu ya, menangkap apa-apa yang di luar diri kita. Kemudian yang mengolah atau memfilter itu kan harusnya mata batin seperti itu loh yang. Jadi jangan langsung terus diklaim ya kan, terus kemudian dinyatakan apa yang dia lihat tapi tidak menggunakan batinnya, mata batinnya, yaitu sama juga kita itu apa ya, kita menyatakan sesuatu itu karena ego kita kayak gitu. Kalau kita itu melihat sesuatu dengan indera penglihatan kita tapi tanpa menggunakan mata batin kayak gitu, belum dirasakan dengan mata batin, berarti itu apa yang kita nyatakan atau kita klaim atau apa yang kita hakimi itu adalah yang menyatakan ego kita seperti itu, keakuan kita seperti itu loh ya. Tetapi ketika kita melihat segala sesuatu dengan mata lahir kita, kemudian kita filter dengan mata batin kita, dengan jiwa murni kita, sebelumnya kita menetralisir diri kita, itu ya itu yang kenyataannya itu sejatinya tuh itu, kenyataan sejatinya itu seperti itu loh ya. Jadi intinya apa ya, kalau aku sinkronkan yaitu nafas tadi, kemudian mulut,
terus kemudian mata lahir, berarti intinya puncaknya itu adalah manusia itu harus yang namanya melakukan hening. Aku ungkapkan di sini supaya semuanya tahu, supaya semuanya manusia itu sadar. Puncak dari segala ajaran itu adalah hening atau meditasi, atau istilahnya kalau tingkatannya itu tinggi dan manusia bisa melakukannya, itu adalah semedi atau topo broto yang sudah diajarkan sesungguhnya oleh para orang suci atau manusia suci di muka bumi ini, apapun itu labelnya, apapun itu titelnya. Yang terpenting beliau-beliau adalah manusia. Ya, manusia-manusia yang berkesadaran tinggi, berkesadaran semesta, memiliki kecerdasan. Itu bukan hanya kecerdasan pikiran saja, tapi kecerdasan beliau-beliau itu manusia-manusia suci. Apapun itu labelnya, apapun itu ajarannya, apapun itu agamanya, aku nggak peduli. Manusia-manusia yang sudah menetralisir dirinya, selalu mengintrospeksi dirinya, selalu menyepi, selalu menepi, mengintrospeksi, ya, itu adalah manusia-manusia yang melakukan hening atau meditasi. Atau tingkatan lebih tinggi lagi adalah semedi atau topo broto, leluhur Jawa, leluhur Nusantara sudah melakukan itu, ya kan ya. Sebelum adanya agama asing itu, apapun itu namanya, yang mereka itu singgah, bahkan ada yang menetap di sini. Sebelum ada ajaran-ajaran agama apapun, ajaran-ajaran asing yang berada di Nusantara, beliau-beliau itu sudah melakukannya. Yang ibaratkan kalau dalam ranah Islam itu adalah makrifat, ilmu tertinggi ajaran Islam itu makrifat. Seperti itu ya. Jadi intinya berarti kita itu kalau ingin mengenal diri kita yang sejati, ketika kita sudah mengenal diri kita yang sejati, kita pasti yang namanya bertemu, bahkan bersatu dengan Sang Maha Tunggal, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Siapapun nama beliau, siapapun nama beliau, tidak perlu aku sebutkan siapapun nama beliau. Sejatinya manusia yang sudah mengenal dirinya, dia pasti mengenal Tuhannya. Dan dia mengatakan kepada semesta bahwa sesungguhnya yang ada di alam semesta ini hanya ada satu. Ketika dia sudah menemukan kode alam semesta satu, dia akan menyatakan sesungguhnya semua yang ada di alam semesta ini nol, kosong, suum. Seperti itu Eyang. Nah, terima kasih banyak ya Eyang. Mungkin aku mencurahkan perasaanku, pikiranku, cukup ini aja dulu Eyang. Lain waktu kita sambung lagi nggak Eyang? Matur sembah nuwun sangat Eyang mau mendengarkan curahan hatiku, pikiranku, perasaanku. Aku tidak sedikit pun tidak ada tendensi apa-apa loh Eyang, sama sekali Eyang. Karena aku menyadari bahwa sesungguhnya raga ini tuh ada umurnya, ya kan Eyang? Jadi ya kalaupun apa yang aku sampaikan ini tidak didengarkan oleh manusia-manusia yang lain, ya udah, itu perkara mereka Yang. Aku kan di sini sama-sama belajar. Aku tekankan di sini, aku tuh tidak mengajari. Aku tidak mengajari sama sekali. Aku tidak mau disebut sebagai guru juga Yang sesungguhnya kalau manusia-manusia itu menyadari bahwa semua manusia di alam semesta ini, dia itu harus mengakui, sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, sama-sama
memang harus bertumbuh jiwanya, bertumbuh kesadarannya sampai mencapai titik nol atau mencapai titik sum. Itulah sejatinya urip itu seperti itu. Aku berbicara seperti ini karena ketulusanku, karena rasa cintaku kepada tanah airku yaitu Nusantara, rasa cintaku kepada bangsa Nusantara. Aku ingin sebelum ragaku terpisah oleh jiwaku, sebelum habis masaku, aku ingin sekali melihat Nusantara itu benar-benar Nusantara yang seperti dulu, Nusantara yang gemah ripah loh jinawi, sumber daya alamnya itu gemah ripah loh jinawi. Kemudian masyarakatnya atau manusianya atau menungso yang ada di bumi Nusantara, baik itu pribumi, baik itu bangsa asing, harus yang namanya toto tentrem kerto raharjo, menjaga toto tentrem kerto raharjo. Seperti itu eyang. Matur sembah nuwun eyang, sampun purun mirengaken curahan kula. Matur sembah nuwun eyang, matur sembah nuwun. Rahayu sakum titah dumadi kalis ing rupedonir ing sambikala. Nyuwun pangestunipun eyang, nyuwun pangestunipun para leluhur tanah Jawa Nuswantara.